Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payanu Official, saya akan update info lagi, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan klik tombol loncengnya agar Sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Ini sisa lahan terdampak tol Kediri Tulungagung di Manyaran yang belum terima pencairan. Kediri, JP Radar Kediri, proses pencairan uang ganti rugi UGL lahan yang terdampak tol Kediri Tulungagung di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri nyaris tuntas. Hanya tersisa 25 bidang lahan yang belum terlaksana pemberian UJR-nya. Meskipun belum menerima UJR, proses pelepasan lahan-lahan yang tersisa itu diperkirakan bakal mulus, sebab semua pemilik sudah setuju dengan hasil appraisal. Hanya menunggu selesainya proses verifikasi, apabila berkasnya beres proses validasi segera dilakukan. Pada intinya pemilik lahan sudah setuju semua dengan hasil appraisal. Tapi kami masih melakukan verifikasi, terang Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kediri Eko Piyanggodo yang ditemui di sela-sela pemberian UJR di Gedung Serbaguna Desa Manyaran kemarin siang 5 Juli. Eko mengatakan bahwa proses persiapan lahan di Desa Manyaran relatif landai, tidak ada kendala yang berarti, nyaris tanpa penolakan atau resistensi terkait proyek strategis nasional PSN tersebut. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan. Di Desa Manyaran, terdapat 115 bidang lahan yang terdampak. Sebagian telah mendapatkan UJR yang telah diberikan dalam 4 tahap, termasuk yang diberikan kemarin. Proses pemberian UJR untuk tahap 4 kemarin ditujukan bagi 18 bidang tanah, dengan total anggaran yang dikaitkan mencapai 7,8 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak perbankan. Kali ini, pihak BPN menggandeng Bank Negara Indonesia BNI. Besaran ganti rugi yang diterima pemilik lahan beragam, tergantung dari luasan lahan dan bangunan yang terdampak. Perhitungan atau besaran ganti rugi ini menjadi kewenangan pihak appraisal. Kami tidak berwenang menentukannya, terang pria berkumis tersebut. Berdasarkan pantauan koran ini, proses pembayaran UJR berlangsung lancar, semua penerima hadir, mereka bergantian menerima pembayaran. Salah seorang di antaranya adalah Suhudi, 45, lelaki itu mendapatkan ganti rugi atas tanahnya seluas 1.239 meter persegi, nilai ganti rugi yang ditetapkan sebesar 597 juta rupiah. Kemudian ganti rugi nilai tanaman sebesar 6 juta rupiah, serta ganti rugi non-fisik mencapai 46,8 juta rupiah. Total yang dia terima mencapai 650 juta rupiah. Rencananya mau ditabung dan untuk kebutuhan sehari-hari. Aku Suhudi, setelah membubuhkan tanda tangan berkas pelimpahan tanah ke negara serta tanda terima UJR. Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Kediri memastikan pembebasan lahan untuk tol Kediri Tulungagung yang menjadi akses ke bandara terus berjalan. Kepala BPN Kota Kediri Jan Daniasa mengungkapkan, SK tim appraisal sudah turun dari Kementerian PUPR pada 5 Juli lalu, sehingga penaksiran harga tanah bagi warga di Kota Kediri bisa segera dimulai. Dari 4 kelurahan yang terdampak akses tol menuju ke bandara, menurutnya penaksiran harga tanah bisa dilakukan terhadap 25 bidang tanah di Kelurahan Semampir. Appraisal red tidak termasuk sempadan jalan dan area sungai, kata Dani. Lebih jauh Dani menjelaskan, penaksiran harga tanah atau appraisal bukanlah kewenangan BPN Kota Kediri, melainkan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR. Karena itu pula, penaksiran harga tanah di Semampir yang sudah diumumkan sejak Maret lalu harus menunggu SK turun lebih dulu.
Pengumuman menurut Dhani mencakup hasil inventarisasi Satgas A dan Satgas B yang disinkronkan. Output dari Satgas A adalah peta bidang tanah. Sedangkan output Satgas B terkait daftar nominatif dan OM. Setelah selesai pengumuman, akan dinilai oleh tim penilai independen untuk mendapatkan nilai ganti ruginya. Terang Dhani menegaskan, BPN tidak bisa mengintervensi proses appraisal. Sembari menunggu appraisal dari tim penilai, BPN akan menindaklanjuti sanggahan dari masyarakat. Sedikitnya ada 2 bidang yang disanggah dan akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan berita acara perbaikan Danong. Pun dengan mengumumkan bidang lain di luar 25 bidang yang terdampak. Penerbitan sisa PBT peta bidang tanah, RED, dan Danong berupa jalan, sempadan, dan sungai akan segera dilanjutkan ke tahap pengumuman, urainya sembari menyebut kepastian terkait sempadan sungai dari Balai Besar Wilayah Sungai BBWS baru diterima oleh BPN pada akhir Mei tahun 2023. Seperti halnya instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Kemenko Marves terkait percepatan pengadaan tanah yang menjadi akses tol. Menurut Danjibnya juga sudah berusaha maksimal. Kami bekerja siang dan malam, tidak ada kepentingan apa hanya melaksanakan tugas yang sebisa, mungkin selesai sesegera mungkin, tandasnya. Seperti diberitakan, warga yang terdampak tol Kediri Tulungagung di kota Kediri mulai was-was, pasalnya. Hingga minggu pertama Juli ini, belum ada kejelasan tentang pembelian tanah mereka yang terdampak tol. Padahal, di Kabupaten Kediri sudah mulai dilakukan pembayaran, karenanya BPN membeberkan progres terbaru terkait tahapan pengadaan tanah di kota. Demikian untuk update info kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.